Oke, saya untuk UAS mata kuliah PTG yang diselenggarakan kelompok, saya Ahmad Nirlantiga sebagai ketua yang akan menjelaskan bagaimana game ini bisa kami buat. Jadi game ini berasal dari cerita manusia biasa yang kotanya terkena nuklir yang menyebabkan semua warga di sana menjadi zombie, dan akhirnya hanya satu orang yang tersisa dan ingin survive dari zombie yang ada di kota. Maka disinilah game ini terjadi. Oke, jadi untuk gameplay guideline, game ini memiliki unsur kekerasan. Game ini tidak untuk dimainkan oleh anak-anak di bawah 12 tahun dan dilarang upload game ini tanpa sepengetahuan miliknya, pemilik asli. Oke, sekian dari saya sebagai ketua. Nanti untuk selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Oke, untuk penjelasan tentang game ini, kelompok kami sudah membuat PPT tentang PowerPoint tentang game ini. Nanti di bagian analisis akan dibacakan oleh Gilang Akila Azhar. Kedua akan dibacakan oleh Faniki Yarofi Rahman. Ketiga akan dibacakan oleh Rifandani Nur Erdiawan. Oke, untuk codingan yang saya buat berisi ini bullet untuk pelurunya. Jadi di dalam codingan ini bisa diatur untuk ini speed bisa diatur. Terus kemudian ada aset ini berisi gambar peluru, gambar player utama tersendiri, zombie dan juga musuh. Terus ini tampilan untuk gameplaynya. Jadi dalam gameplay ini untuk maju kiri ke kanan bisa memakai anak panah kanan, kiri, atas, bawah. Dan ini juga bisa diganti menggunakan WASD ataupun menggunakan numpad. Nah, jika player telah membunuh banyak mungkin zombie, maka player akan sulit mengatasi zombie tersebut karena kan kecepatan zombie dan juga keagresifan zombie meningkat. Analisis. Game ini adalah game action yang memacu adrenalin karena para zombie akan mengejar player ketika game sudah dimulai. Ketika satu zombie meninggal, maka akan ada zombie lagi yang hidup dan ikut menyerang player. Zombie shooter bertujuan hanya untuk bersenang-senang ketika ada waktu luang. Game ini juga melatih kecepatan tangan dalam menekan keyboard untuk berpindah tempat dan menilai zombinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita dan karakter. Game ini dimulai ketika player menekan start game pada game menu. Ketika game telah dimulai, maka player harus menekan tombol anak panah kanan, kiri, atas, dan bawah untuk menghindari dari kejaran zombie. Ketika zombie menginjak atau menyerang player, maka kesehatan player akan berkurang. Dan jika terlalu sering tertabrak, maka player akan mati dan game akan berakhir. Player akan menerima 10 peluru ketika game dimulai. Dan ketika peluru player telah habis, maka akan keluar peluru baru.
peluru player akan bertambah 5. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gameplay mechanics. Game ini berjalan ketika player menekan tombol play game atau start game yang telah ditampilkan di layar monitor. Maka setelah player menekan tombol tersebut, maka game akan mulai berjalan. Aksi dalam gameplay, player akan menembaki zombie yang mengejarnya menggunakan tombol spasi. Dan item yang ada di dalam game ini hanya ada 2, yaitu ammo, yaitu sebagai peluru untuk menembaki zombie, dan regen HP atau darah player tersebut. Dan jika skor melebihi target, maka player akan disajikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ya, di sini saya akan menampilkan sedikit atribut dari game kami. Atribut karakter yang pertama adalah karakter player. Karakter player di sini digambarkan menggunakan baju putih dengan lengan yang memiliki banyak darah dan membawa senjata. Untuk menggerakkan player tersebut, kita harus menggunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu arrow ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, dan ke arah bawah, serta tombol spasi untuk menembak zombie. Karakter yang kedua adalah karakter zombie. Karakter zombie ini akan otomatis bergerak ketika player mulai bergerak dan akan bertambah ketika satu zombie mati. Jadi ketika kita membunuh satu zombie, maka akan tumbuh satu zombie lagi yang akan ikut menyerang kita. Mode dari game ini adalah ketika player sudah membunuh banyak zombie dan memiliki skor yang sudah tinggi, maka level otomatis meningkat dan kecepatan berlari zombie tersebut akan menjadi lebih cepat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf.